Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah-tengah pandemi wabah corona yang sedang melanda dunia pada saat ini, saya terus berdoa kiranya penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Bertemu kembali dalam program 5M FM atau 5 menit firman yang menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya semua orang menghendaki hal yang komplit di dalam hidupnya. Pada dasarnya semua orang menghendaki hal yang sempurna di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah kita suka paket makanan yang komplit, kita suka paket Indomie telur yang komplit, kita suka paket pelayanan yang komplit, kita suka paket perjalanan yang komplit, kita suka paket pendidikan yang komplit. Semuanya serba komplit. Bahkan di dalam urusan kebahagiaan dan sukacita pun kita menghendaki kebahagiaan dan sukacita yang komplit di dalam hidup kita. Kita menghendaki kebahagiaan dan sukacita yang sempurna di dalam hidup kita. Dan hal itu adalah wajar. Dan itulah juga yang dikehendaki oleh Rasul Yohanes ketika menulis surat kepada orang-orang percaya sebagaimana dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 4, Alkitab berkata, semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, kata sempurna di dalam ayat ini juga bisa diterjemahkan sebagai komplit. Jadi Rasul Yohanes menghendaki supaya sukacita di dalam hidupnya menjadi komplit, supaya sukacita di dalam hidupnya menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tema yang akan kita pikirkan bersama-sama secara berseri dalam program 5M FM kita sepanjang minggu ini, yaitu sukacita yang sempurna. Dan secara khusus kita akan memikirkan tema ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Lalu pertanyaan lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama berhubungan dengan tema ini adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami sukacita yang sempurna itu di dalam hidup kita. Apa rahasia bagi kita untuk mengalami sukacita yang sempurna itu di dalam hidup kita? Saudara-saudara, Alkitab khususnya dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat setidaknya memberikan kita 3 rahasia mengenai bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang sempurna itu di dalam hidup kita. Dan hari ini saya akan membagikan kepada kita rahasia yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mengalami Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Rahasia inilah yang dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Alkitab berkata demikian, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca tulisan-tulisan Rasul Yohanes, apakah itu Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga surat Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa Rasul Yohanes adalah orang yang sangat mendasar sekali pada hal-hal yang bersifat historis, hal-hal yang bersifat sejarah. Apa yang dia tulis, apa yang dia saksikan, apa yang dia beritakan tentang firman hidup itu, semuanya berdasarkan atas apa yang dia dengar dengan telinganya sendiri, semuanya berdasarkan atas apa yang dia saksikan, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, semuanya berdasarkan atas apa yang dia raba dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara, hal seperti ini begitu kaya kita temukan di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Hal ini bukan saja menunjukkan bahwa Rasul Yohanes adalah saksi hidup dari firman yang hidup itu, tetapi ini juga menunjukkan bahwa Rasul Yohanes adalah orang yang memiliki relasi secara pribadi dengan firman hidup itu. Rasul Yohanes sudah mengalami firman hidup itu secara pribadi di dalam hidupnya. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah firman hidup itu? Saudara, firman hidup itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi, dia adalah yang sudah ada sejak dari semula, atau dia yang sudah ada sejak dari kekekalan. Saudara, ini menunjukkan praeksistensi dari firman yang hidup itu. Siapakah dia? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan firman hidup itu adalah Yesus Kristus, Anak
Allah. Saudara, hal ini paralel dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 Alkitab mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ayat 17 Alkitab mengatakan, firman itu adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Jadi Yesus Kristus, sang firman hidup itu, yang sudah dialami oleh Rasul Yohanes secara pribadi dalam hidupnya, mengalami Kristus secara pribadi dalam hidupnya, itulah yang membuat sukacita Rasul Yohanes menjadi sempurna. Saudara-saudara, kebenaran seperti ini juga bisa kita lihat di dalam surat Filipi yang juga disebut sebagai surat sukacita, karena tema tentang sukacita begitu kuat sekali di dalam surat ini. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 menyebut segala kebanggaan dirinya di masa lalu sebelum dia mengalami Kristus secara pribadi adalah sebuah kerugian, bahkan disebutnya sebagai sampah, karena pengenalannya secara pribadi akan Kristus, karena ia sudah mengalami Kristus Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Jadi mengenal Kristus secara pribadi itulah sumber sukacita yang sejati bagi Rasul Paulus. Mengenal Kristus secara pribadi itulah yang membuat sukacitanya menjadi sempurna. Saudara melihat kepada kebenaran ini, saya teringat atas apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Gereja yang bernama Chrysostomus yang hidup di abad keempat. Dia pernah mengatakan, jadikanlah Yesus sebagai milikmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling bahagia di antara semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini secara materi kita bukanlah orang yang kaya, secara status sosial kita adalah orang biasa saja, secara status ekonomi mungkin kita adalah orang yang kurang mampu, secara knowledge kita mungkin juga bukan orang yang pintar. Tetapi jika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita sudah mengalami Kristus itu secara pribadi di dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang paling berbahagia di antara semua orang, karena kita memiliki Kristus yang adalah sumber sukacita yang sejati, sumber sukacita yang sempurna di dalam hidup kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemik wabah corona yang sedang mengguncang dunia pada saat ini, yang juga mungkin ikut mengguncang usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, bahkan seluruh hidup kita ikut terguncang oleh karena wabah ini. Dan bukan hanya itu saja, wabah ini telah membuat kita begitu dekat dengan penyakit, bahkan kematian yang mengintai kita setiap waktu. Saudara-saudara, jika kita melihat kondisi kita pada saat ini, jika kita melihat keadaan kita pada saat ini, sedikit sekali alasan bagi kita, atau mungkin tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bisa bersuka cita. Tetapi jika kita sudah memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita sudah mengalami Kristus secara pribadi di dalam hidup kita, maka Dia adalah alasan dan dasar bagi kita untuk tetap bersuka cita. Oleh sebab itu, rindukah saudara mengalami sukacita yang sempurna itu di dalam hidup? Jika saudara rindu, bukalah hatimu, terimalah, alamilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi saat ini juga. Karena hanya di dalam Kristus, engkau dan aku akan mengalami sukacita yang sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.